Oke teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fajar Israel Sos, dosen Ekonomi Tata Negara, Syariah dan Hukum Islam. Saya mengajar mata kuliah Mantap Ijazah dan sekaligus sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Nah, karena sekarang sudah pukul 10.40, saatnya menuju kelas untuk melakukan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita terkait dengan materi pengantar fikih. Nah, materi kita apa hari ini? Materi kita hari ini adalah sejarah dan praksis politik Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, pada tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan? Ada nggak ya? 12. Oke, bertepatan dengan tahun gajah ya. Tapi katakan tahun gajah, ada satu peristiwa pada saat itu ya, tentang pada kemudian langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi. Kita lagi ya. Di usia berapa Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan mendapatkan wahyu pertama? 4? Iya, ya oke teman-teman sekalian. Ya, pada minggu sebelumnya kan kita sudah mengkaji definisi atau kajian istiadat tentang prinsip-prinsip bermasyarakat dan bernegara di dalam Al-Quran dan hadis, termasuk konsep baiat, konsep ahli wal aksi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita masuk pada materi praksis politik Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu ya, apa sih capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Jadi ada 5 ya, ada 5 capaian pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama ya, ingat ya, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan mengidentifikasi praktik politik Nabi Muhammad baik pada fase Mekah maupun pada fase Madinah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis peristiwa Baiat Aqabah dalam kaitannya dengan teori kontrak sosial. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis peristiwa hijrah sebagai peristiwa politik kepentingan atau pertemuan dua kepentingan dalam satu momentum sejarah. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis piagam Madinah dalam kaitannya dengan teori konstitusi modern. Tapi nanti kita sederhana aja analisisnya di suatu kali jauh ya. Nah, kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis wilayah Madinah dalam kaitannya dengan nation state atau negara bangsa atau negara modern seperti yang kita alami saat ini ya. Nah, oke teman-teman sekalian, selama beberapa menit ke depan nanti teman-teman sekalian akan menyimak materi dari saya ya, materi dari saya. Kemudian sambil menyimak materi Anda juga mengidentifikasi ya poin-poin penting dari materi yang akan saya jelaskan nanti. Anda identifikasi minimal 3, Anda tuliskan. Nah, kemudian nanti kita akan membentuk kelompok kecil ya, kita akan berdiskusi. Yang bentuk kelompok kecil kemudian berdiskusi. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan melakukan kajian jurnal ya yang sudah saya kirimkan itu. Anda kaji, Anda review, kemudian Anda diskusikan dengan kelompok Anda, dan kemudian kita akan presentasikan nanti ya, kita akan presentasikan atau masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil review dan kajiannya. Oke ya.
Ya, oke teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan capaian pembelajaran yang kita capai dalam perkuliahan kita hari ini. Sekarang kita fokus pada materi ya, terkait dengan praksis politik Nabi Muhammad SAW. Jadi materi kita hari ini, akan dibagi ke dalam 4 sub materi. Materi pertama adalah peristiwa bai'ah. Materi kedua, nanti Anda akan menganalisis terkait dengan hijrah. Kita akan menganalisis terkait dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisisnya secara bersama-sama. Perjanjian tertulis ya, perjanjian tertulis atau piagam Madinah dalam kaitannya dengan konstitusi modern. Kemudian yang keempat, kita akan menganalisis ya wilayah Madinah atau negara Madinah dalam kaitannya dengan konteks negara modern hari ini seperti nation state di mana kita hidup saat ini ya. Nah, sekarang kita coba jelaskan satu persatu ya. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap dalam peristiwa Baiat Aqobah? Nah, sebelum kita masuk menjelaskan peristiwa tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya. Tadi kan saya tanya, kapan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu? Anda jawab, pada usia 40 tahun. Nah, ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, apa yang Rasulullah lakukan? Nah, tentu saja wahyu tersebut disampaikan, didakwakan kepada masyarakat Mekah, di mana tempat turunnya Al-Quran pertama pada saat itu atau wahyu pertama pada saat itu ya. Nah, proses dakwah tersebut dalam konteks ilmu sosial kita identifikasi ya sebagai sebuah gerakan intelektual. Nah, gerakan intelektual yang dimaksud di sini adalah upaya Rasulullah SAW melakukan transformasi, ya, transformasi paradigma, transformasi pemikiran yang berbuah pada perilaku, ya. Nah, kita ketahui secara bersama-sama bahwa sebelum bangsa Arab masuk Islam, ya, namanya orang-orang yang di Mekah, paradigma mereka adalah paradigma politeisme. Ada yang tahu nggak politeisme itu apa? Poli kan artinya banyak kan, poligami, ya kan? Iya. Politeisme artinya percaya kepada banyak kepada dewa-dewa, kepada berhala juga iya, kepada pohon-pohon juga iya dan lain sebagainya. Seperti agama nenek moyang kalian kan? Nenek moyang maksud saya. Ya. Nah, politeisme. Jadi Rasulullah melakukan transformasi paradigma dari politeisme kepada monoteisme. Monoteisme itu maksudnya apa? Satu Tuhan. Yang percaya pada Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal. Atau dalam percaya kita Tuhan yang Maha Esa. Seperti di dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Esa, kan seperti itu. Nah, ini dilakukan pertama kali oleh Rasulullah. Nah, kenapa harus ada transformasi paradigma yang berbuah pada sikap atau orientasi moralitas masyarakat pada saat itu? Nah, karena Rasulullah cukup menyadari bahwa perubahan pada level pemikiran itu akan berdampak pada perubahan sikap atau perilaku. Sebagaimana umum kita ketahui bahwa aspek budaya yang paling fundamental itu adalah aspek pemikiran. Makanya pemikiran itu yang dirubah paradigmanya, ya kan? Nah, ketika pemikiran berubah, otomatis dengan sendirinya sikap juga akan berubah. Ya, ketika keyakinan berubah dari politisme menuju monoteisme, juga akan berubah sikap masyarakat. Jadi Rasulullah menginginkan terjadinya perubahan secara paradigmatis yang berbuah pada sikap, ya kan, atau moralitas yang tadinya bersandar pada moralitas jahiliyah, kemudian berangsur bersandar pada moralitas yang disandarkan pada ajaran
Islam atau nilai-nilai Islam fundamental kan seperti itu. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ya ketika mendapatkan wahyu, melakukan upaya gerakan intelektual ya atau gerakan dakwah ya. Untuk apa? Tentu saja untuk menginternalisasi ajaran Islam atau nilai-nilai Islam, ya kan? Atau melakukan pelembagaan nilai Islam sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi di dalam pikiran maupun di dalam tindakan masyarakat Mekah. Atau Rasulullah menginginkan terwujudnya moralitas kolektif yang bersandar pada nilai-nilai Islam. Jadi bisa kita katakan bahwa pada fase Mekah melalui gerakan dakwah atau gerakan intelektual tersebut, Rasulullah berusaha membumikan ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam itu tidak hanya menjadi konsep-konsep yang abstrak, yang melangit, akan tetapi konsep-konsep tersebut berubah menjadi sikap dan perilaku atau moralitas kolektif masyarakat. Itu dilakukan oleh pertama kali oleh Rasulullah ketika berada di Mekah. Nah kemudian ada satu peristiwa ya ketika Rasulullah masih berada di Mekah yang disebut dengan peristiwa Bai'at Aqabah. Nah tadi kan kita salah satu ucapan pembelajaran kita adalah bagaimana menganalisis peristiwa Bai'at Aqabah ini dalam kaitannya dengan teori kontrak sosial. Saat ini sudah belajar ilmu negara nggak? Sudah? Sementara belum. Ya, nanti sambil dikaji ya, dibaca artikel yang sudah segera. Ya, peristiwa Bai'at Aqabah dalam kaitannya dengan kontrak sosial. Nah, peristiwa Bai'at Aqabah itu menurut para ahli atau kalangan ilmuwan Islam mengatakan bahwa menjadi dasar fundamen berdirinya negara Madinah ya pada zaman Rasulullah SAW. Nah sekarang apa sih isi ya? Apa sih isi dari perjanjian Aqabah? Ya perjanjian Aqabah tersebut? Mereka menyatakan tidak akan Apa isinya apa? Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setia kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi? Tidak akan melakukan perbuatan zina. Oh ya, oke. Apalagi? Banyak ya? Menyatakan tidak akan membunuh anak-anak. Tidak akan membunuh anak. Ya itu adalah isi perjanjian Bai'at Aqabah pertama ya. Apa namanya? Menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa Bai'at Aqabah kedua apa di situ? Jadi salah satu substansinya dikatakan bahwa mereka bersedia membela Rasulullah SAW sebagaimana membela keluarga dan saudaranya sendiri. Dan mereka juga siap mematuhi Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Jadi peristiwa Bai'at Aqabah ini bisa kita sebut sebagai peristiwa kontrak sosial. Antara siapa? Antara Rasulullah dengan masyarakat Yastrib atau masyarakat Madinah hari ini. Ya, kita ketahui bahwa di Bukit Aqabah, makanya dikatakan perjanjian Aqabah, di Bukit Aqabah sekelompok masyarakat dari Yastrib pada tahun 621 Masehi, kemudian 622 Masehi dalam perjanjian Aqabah tersebut mereka datangnya menghadap Rasulullah, kemudian melakukan sumpah setia, ya, melakukan sumpah setia. Bayat itu artinya sumpah setia, ya, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Allah utusan Allah, dan mereka berjanji setia kepada Rasulullah sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat yang kelak akan didirikan di Madinah. Jadi seperti itu kira-kira ya gambarannya. Nah, makanya saya katakan bahwa kontrak peristiwa Bai'at itu bisa kita sebut sebagai peristiwa kontrak sosial. Kontrak sosial itu artinya apa? Penyerahan hak-hak kekuasaan oleh penduduk Yastrib kepada Rasulullah sebagai orang yang akan diangkat menjadi penguasa atau kepada lembaga tertentu untuk mengelola dan mengorganisasi masyarakat di Madinah kelak, ya, dalam hal politik dan sosial dan ekonomi. Jadi seperti itu ya. Nah, kita sudah dapatkan ya. Jadi catat tentu intinya ya. Nah, kemudian peristiwa hijrah. Apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa hijrah tersebut? Perjalanan hijrah.
Hijrah, ya. Perpindahan. Perpindahan. Apa yang dipindahkan? Apakah hanya dirinya, ya kan? Atau juga yang dipindahkan adalah keyakinan dan segenap apa namanya jiwa dan raganya, kan seperti itu. Jadi peristiwa hijrah tersebut, saya singkat saja, adalah pertemuan dua kepentingan dalam satu momentum sejarah, ya kan? Nah, jadi dua dari baiat Aqabah tadi adalah diundangnya Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib, ya, ke kota Yathrib. Nah, dari sisi analisis politik bisa kita katakan bahwa ini terjadi pertemuan dua kepentingan, ya, dalam satu momentum sejarah. Kepentingan siapa? Tentu kepentingan Nabi Muhammad SAW. Kedua kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat Madinah atau masyarakat Yathrib. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, sebelum hijrah ke Madinah, nama kota Madinah itu adalah kota Yathrib. Nanti Rasulullah sampai di sana baru dirubah namanya menjadi Madinah. Madinah itu bahasa Arab, ya, artinya kota, ya. Nah, kepentingan Nabi apa kepentingan Nabi? Tentu saja adalah untuk mentransmisikan ajaran Islam atau memperluas dakwah Islam di masyarakat Madinah, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa masyarakat Mekah itu hampir sebagian besar menolak dakwah Nabi, hanya sebagian kecil saja, ya. Berbeda dengan masyarakat Madinah, justru terbuka menerima dakwah Rasulullah SAW, ya kan? Makanya mereka datang sendiri mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah dalam peristiwa baiat Aqabah, kan seperti itu. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu bukan atas kehendak Nabi sendiri, akan tetapi kehendak masyarakat Madinah mengundang Nabi, ya, untuk apa? Untuk mempertemukan dua kepentingan tadi, ya, kepentingan dakwanya Nabi Muhammad SAW dan kepentingan masyarakat Yathrib. Nah, apa kepentingan masyarakat Yathrib? Kepentingan masyarakat Yathrib terhadap Rasulullah adalah mereka menginginkan hadirnya satu sosok pemimpin, ya, yang bisa menengahi konflik, ya, di antara masyarakat Yathrib pada saat itu. Kita ketahui bahwa masyarakat Yathrib itu selalu hidup dalam kekacauan, ya, selalu hidup dalam konflik. Karena kenapa? Tidak ada satu sumber hukum maupun sumber loyalitas bersama atau kepuasan bersama yang bisa ditaati pada saat itu. Makanya selalu dalam keadaan kacau. Makanya salah satu solusi adalah bagaimana mendatangkan Rasulullah hijrah ke Yathrib untuk membangun kehidupan sosial yang lebih damai, lebih tertib, sebagaimana yang mereka inginkan. Dan buktinya ketika Rasulullah hijrah ke sana, Rasulullah langsung mempersatukan masyarakat Madinah, ya, melalui perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Kira seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan Nabi ketika dia sudah berada di kota Madinah? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia sudah berada di kota Madinah? Berdakwah. Sudah pasti itu, ya. Membangun Mekah. Membangun apa? Kok ada membangun masjid sebagai simbol utama, ya, simbol utama kegiatan kegiatan sosial agama yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Kemudian yang kedua apa? Membangun masyarakat Madinah, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum muhajirin itu siapa? Yang orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kaum Ansor, orang-orang Madinah yang secara terbuka menerima kedatangan Muhammad dan para sahabatnya dari kota Mekah. Ini ada namanya muhajirin dan ansor, kan seperti itu, ya. Jadi mempersaudarakannya, membangun kohesi sosial, ya, mempersaudarakan. Ya. Tadinya kan bangsa Arab itu sangat kuat dari sisi kesukuannya, makanya itu dieliminasi oleh Rasulullah dengan persaudaraan atas dasar keyakinan. Nah, kemudian yang ketiga apa yang dilakukan oleh Nabi ketika sudah berada di Madinah? Apa yang dilakukan?
membentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis itu apa isinya? Saling membantu. Perjanjian tertulis itu yang disebut dengan Piagam Madinah yang berisi tentang tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang kekuasaan, pengaturan tentang hak asasi manusia, ya kan? Dan pengaturan terkait dengan apa? Terkait dengan hukum. Bisa jadikan pedoman secara bersama-sama dalam berperilaku dan bertindak oleh masyarakat Yasrib, ya, yang ikut dalam perjanjian Piagam. Nah, sekarang kita coba analisis, ya. Kita coba analisis. Layak enggak Madinah itu, wilayah Madinah pada zaman Rasulullah disebut sebagai negara? Layak enggak? Layak. Nah, untuk menentukan itu, tentu kita harus membuka teori tentang negara, konsep tentang negara hari ini. Nah, unsur negara itu ada berapa? Unsur negara ada berapa? Ada 3. Aspek wilayah. Kedua, aspek rakyat atau penduduk, ya. Kemudian 3 apa? Pemerintah. Ya, pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketiga unsur ini terpenuhi nggak? Penuhi. Atau aspek wilayah terpenuhi tidak? Tidak. Penuhi. Ya, aspek wilayahnya tentu saja dalam indikator yang coba kita lihat, dalam fakta-fakta yang kita lihat, tentu saja terpenuhi, ya. Yaitu wilayah Yasrib atau kota Madinah. Karena terbukti Rasulullah membentuk angkatan perang, itu artinya dia sedang ingin mempertahankan wilayah kedaulatan, yaitu wilayah kota Yasrib atau Madinah dan sekitarnya. Iya kan? Nah, berarti unsur pertama terpenuhi wilayah adalah kota Madinah atau Yasrib, ya. Oke? Nah, kemudian unsur yang kedua, rakyat. Ada nggak rakyatnya? Ya, tentu saja rakyatnya ada, yang dipersatukan melalui perjanjian tertulis atau Piagam Madinah. Di dalamnya ada siapa? Ada banyak. Bangsa Arab ada. Apalagi bangsa Yahudi juga ada. Bangsa Arab ini terbagi-bagi lagi sukunya, suku Aus dan suku Kasra, termasuk orang-orang Yahudi tersebut. Jadi dari sisi apa namanya, penduduk atau rakyat sudah terpenuhi, ya, ada penduduknya. Jadi disatukan melalui Piagam Madinah. Kemudian dari sisi pemerintahan ada nggak? Ada. Ya, di dalam Piagam Madinah tersebut dalam mukadimah dan beberapa pasal dinyatakan secara jelas, ya, apabila terjadi perselisihan antara anggota perjanjian dalam Piagam Madinah, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah pemimpin tertinggi, kekuasaan tertinggi di dalam Madinah, kota Madinah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka unsur pemerintahan itu terpenuhi. Jadi bisa kita katakan bahwa Madinah pada zaman Rasulullah SAW merupakan embrio, ya, embrio atau prototipe lahirnya negara bangsa, sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kan, atau yang kita alami saat ini. Kita kan hidup di negara bangsa, kan? Kita kan hidup di negara bangsa. Itu negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada banyak suku, layaknya seperti masyarakat Madinah pada saat itu. Yang dipersatukan melalui Undang-Undang Dasar atau Piagam Madinah yang tertulis. Sekarang kita coba masuk pada Piagam Madinah. Tadi kan negara sudah kita analisis, ya. Sekarang Piagam Madinah. Nah, Piagam tertulis atau Piagam Madinah itu layak nggak disamakan atau diidentikan sebagai konstitusi modern? Layak nggak? Layak. Nah, untuk menentukan itu harus ada indikator dulu. Nah, menurut Sopernin Lohman, seorang ilmuwan tata negara dan politik, mengatakan bahwa konstitusi itu harus memuat 3 unsur. Ya, unsur pertama, konstitusi tersebut merupakan wujud dari perjanjian masyarakat. Wujud dari perjanjian masyarakat.
Bahasa lainnya atau bahasa politiknya adalah kontrak sosial, wujud dari kontrak sosial atau kesepakatan masyarakat untuk membentuk satu kesatuan politik bersama. Ya kan? Konstitusi itu kan berasal dari bahasa Prancis, constituer, artinya membentuk. Apa yang dibentuk? Dibentuk adalah negara atau satu kesatuan politik, ya, satu kesatuan politik. Ya. Kemudian yang kedua apa? Unsur yang kedua, konstitusi harus memuat piagam tentang hak asasi manusia. Ya, misalnya hak hidup, hak kebebasan, kan luas kan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ketiga apa? Unsur ketiga apa? Dia adalah forma regimenis, ya, norma regimenis yang mengatur tentang hukum dasar pelaksanaan pemerintahan. Nah, itu tiga unsur, ya. Nah, sekarang piagam Madinah itu memuat nggak tiga unsur ini? Saya mau tanya, piagam Madinah itu lahir dari perintah wahyu apa merupakan inisiatif Nabi? Lahir dari inisiatif Nabi sebagai pemimpin di kota Madinah pada saat itu. Karena kalau kita katakan bersumber dari wahyu, wahyu terkait dengan pengaturan kehidupan sosial pada saat itu belum turun sempurna, ya. Maka di sini kita katakan bahwa piagam Madinah itu adalah hasil inisiatif Nabi yang kemudian disepakati di masyarakat melalui perjanjian tertulis. Artinya bahwa piagam Madinah sudah memenuhi syarat, ya, sebagai hasil dari perjanjian masyarakat antara suku Aus dan suku Khazraj, antara Yahudi dengan Islam, kemudian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian kedua, piagam Madinah itu memuat nggak tentang hak asasi manusia? Ya, kalau Anda buka piagam Madinah, Anda baca pasal per pasal yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, di situ ada, ya, di situ tegas, ya, dijelaskan bahwa bangsa Yahudi, ya, atau penganut agama Yahudi bersama-sama dengan komunitasnya, ya, berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Artinya dalam konteks HAM itu disebut dengan kebebasan berkeyakinan. Bukan berpendapatnya berkeyakinan atau beragama. Berarti unsur piagam hak asasinya terpenuhi. Kemudian sebagai forma regimenis, ya, regimenis yang mengatur tentang kekuasaan, ya, atau hukum dasar pelaksanaan suatu kekuasaan. Jadi bisa kita katakan bahwa piagam Madinah itu memang mengatur terkait dengan kekuasaan, ya, kekuasaan tertinggi, kemudian hubungan antar masyarakat, sekaligus sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak, kan seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat, ya, untuk kepanjangan ini. Nah, itu penjelasan singkat dari materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita mau bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, kita langsung saja, ya. Di sini kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok keempat, ya. Nah, sekarang kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 3. Kelompok berapa tadi sini? 2, kelompok 3. Di sini kelompok 4. Nah, sekarang silakan buat buat lingkaran, ya, masing-masing bikin lingkaran, ya, dan berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini. Nah, sambil buka jurnal yang sudah saya bagikan, ya, jurnal yang sudah saya bagikan, itu anak lagi. Kemudian Anda tuliskan hasil kajian Anda, ya, terkait dengan 4 tema. Jadi tema pertama, ya. Jadi tema pertama, peristiwa Baiklah akan dibahas oleh kelompok 1. Peristiwa Hijrah akan dibahas oleh kelompok 2. Kemudian perjanjian Madinah akan dibahas oleh kelompok 3. Kemudian negara Madinah akan dibahas oleh kelompok
lupa. Jadi silakan berdiskusi. Kita tadi ya, silakan. Kelompok berapa dulu? Nah sekarang kita ke kelompok 1. Oke, kita dengarkan kelompok 1 ya untuk menyaksikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiana Elas, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit apa itu peristiwa Baiat Aqabah. Nah, peristiwa Baiat Aqabah atau disebut juga sebagai kontrak sosial di sini meliputi suatu pergerakan yaitu gerakan intelektual. Nah, di mana yang dimaksud di sini adalah upaya Nabi Muhammad SAW untuk mengubah atau mentransformasi pikiran masyarakat dari paradigma politisme ke paradigma monoteisme. Nah, paradigma politisme di sini yaitu semacam memiliki lebih dari satu keyakinan, misalnya kepada dewa-dewa atau kepada berhala-berhala. Nah, sedangkan paradigma monoteisme yaitu hanya memiliki satu keyakinan. Adapun isi perjanjian dari Baiat Aqabah ini yaitu yang pertama, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, setia kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga, tidak membunuh anak-anak, dan yang keempat, tidak melakukan zina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ya, sekarang kita ke kelompok 2. Dan silakan kelompok 2 menyaksikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan.
Tiga, saya akan menjelaskan materi saya tentang piagam Madinah. Piagam Madinah lahir dari kesepakatan antar berbagai golongan untuk membentuk sebuah wilayah politik di kota Madinah. Menurut Sobri Rahman dan dalam Ahmad Sukarja menjelaskan bahwa dalam konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Artinya bahwa konstitusi merupakan konstitusi dan kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Dua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban berwarga negara dan alat pemerintahannya. Tiga, konstitusi sebagai forma regimis yaitu kerangka dari pembangunan pemerintahan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih mikrofon. Sekarang kita akan melakukan empat. Akan masing-masing. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi berkuliah kita hari ini. Ya, tadi itu sudah mendengarkan pemaparan materi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu praksis kritik dan teman soal ini. Kemudian kita juga sudah diskusikan ya, teman-teman tadi sudah mempresentasikan empat materi tadinya terkait dengan praksis kritik tadi. Sama pembaikan, hijrah, perjanjian piagam Madinah dan negara Madinah. Sekarang kita simpulkan ya materi kita hari ini. Yang pertama, perjalanan pendidikan Muhammad SAW bisa kita bagi dalam dua fase ya. Fase pertama adalah fase Mekah dan fase kedua adalah fase Madinah. Kemudian terkait dengan bait Aqabah bisa kita sebut sebagai bagian dari kontrak sosial ya. Itu membangun kesepakatan sosial untuk satu satuan politik bersama saja di wilayah Madinah. Kemudian peristiwa hijrah bisa kita sebut sebagai pertemuan kepentingan dalam satu bentuk sejarah. Kemudian yang terakhir piagam Madinah. Piagam Madinah bisa kita sebut sebagai layaknya sebagai konstitusi. Karena kenapa? Memuat tiga unsur ya. Pertama, unsur tentang unsur tentang kesepakatan atau kontrak sosial, dan unsur kedua adalah unsur tentang piagam manusia, dan kemudian unsur ketiga adalah mengatur tentang dia adalah hukum dasar yang mengatur untuk berbangsa budaya. Kemudian negara Madinah lain disebut sebagai wilayah Madinah yang berbeda dari sebagai negara. Kita katakan Madinah merupakan ibu yang pertama lahirnya apa yang disebut dengan negara bangsa seperti yang kita kenal saat ini. Saya kira itu kesimpulan kita hari ini. Oke, minggu depan kita akan mengkaji ya tentang problem suksesi pemimpinan dan pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, saya kira sekian sebagai penutup. Ingat, ujung dari pengetahuan adalah etika, dan ujung dari etika adalah kebijaksanaan, dan ujung dari kebijaksanaan adalah kesedihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.